Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PGMI 6A ingin sedikit menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai prosedur pengembangan bahan ajar presentasi yang beranggotakan 1. Lola Nugrahini Putri dengan NIM 183141001. Yang kedua, Lulu Nurjana dengan NIM 183141004. Yang ketiga, Nurul Hidayah dengan NIM 183141019. Yang keempat, Melisa Kusuma Astuti dengan NIM 183141022. Dan yang terakhir yaitu Novita dengan NIM 183141042. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian prosedur pengembangan bahan ajar presentasi. Menurut Benti dalam Gatot 2008 mengatakan bahwa pengembangan bahan ajar merupakan sebuah aktivitas yang sistematik dan menyeluruh untuk menciptakan ragam bahan ajar yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam efektivitas pembelajaran. Dalam melakukan pengembangan bahan ajar pendidik dan perancang program pembelajaran perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh. PowerPoint merupakan program aplikasi komputer yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Untuk dapat membuat bahan presentasi yang efektif dan efisien dan menarik, diperlukan adanya kemampuan mendesain dan menggunakan aplikasi PowerPoint. Sedangkan desain merupakan proses untuk merencanakan tampilan PowerPoint yang akan digunakan sebagai bahan presentasi. Tampilan PowerPoint terdiri dari serangkaian slide yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan diinformasikan kepada pemirsa. Mendesain adalah kegiatan merancang tampilan program PowerPoint atau menyusun informasi dan pengetahuan ke dalam serangkaian slide yang akan diproyeksikan ke dalam layar. Setiap informasi yang diproyeksikan harus menggunakan informasi dan pengetahuan yang jelas, akurat, dan menarik. Perencanaan yang baik sebelum melakukan presentasi akan memudahkan presenter dalam melakukan presentasi. Hal lain yang perlu dimiliki oleh pengembangan bahan ajar dan presenter adalah kemampuan menggunakan aplikasi PowerPoint. Program aplikasi PowerPoint memerlukan langkah-langkah yang sistematik dalam memproyeksikannya. Jadi, pengembangan bahan ajar presentasi merupakan sebuah aktivitas sistematik dan menyeluruh untuk menciptakan bahan ajar PowerPoint yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam efektivitas pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi program aplikasi PowerPoint. Nah, potensi program aplikasi PowerPoint dibagi menjadi 5 potensi. Yang pertama ada penggunaan teks, yang kedua ada penggunaan warna, yang ketiga ada penggunaan gambar atau grafik, yang keempat ada penggunaan efek video, dan yang kelima ada penggunaan efek tayangan. Yang pertama penggunaan teks. Nah, penggunaan teks ini sangat efektif digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Penggunaan unsur teks dalam aplikasi PowerPoint meliputi 3 unsur. Yang pertama ada jenis huruf atau font, yang kedua ada besar huruf atau size, dan yang ketiga ada warna huruf atau color. Nah, yang ketiga unsur ini digunakan untuk berfungsi untuk mendukung keterbacaan pesan, untuk mempercantik tampilan pada layar, dan untuk
untuk mendukung tingkat keterbacaan pesan dan informasi yang disampaikan dalam PPT. Yang kedua ada penggunaan warna. Penggunaan warna atau pemilihan warna dapat memberikan makna dan mendukung keterbacaan dan informasi yang disampaikan dalam PPT. Nah, dalam penggunaan warna ini harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan ada dua, yaitu yang pertama harus menggunakan warna yang tidak menyakitkan mata, dan yang kedua adalah warna yang digunakan pada huruf harus sesuai atau kontras, harus sesuai dengan latar belakangnya, jangan sampai tidak terlihat. Lalu yang ketiga ada penggunaan gambar atau grafik. Nah, penggunaan gambar atau grafik digunakan untuk memperjelas informasi pengetahuan yang terdapat dalam slide tampilan layar. Foto atau gambar digunakan untuk memperjelas atau melengkapi informasi dan pengetahuan. Kalau grafik digunakan untuk menggambarkan kuantitas atau kecenderungan naik turunnya kondisi dalam bentuk gambar. Yang keempat ada penggunaan efek video. Penggunaan efek video atau video klip dalam presentasi harus memperhatikan tujuan presentasi, yaitu menyebarkan informasi pengetahuan dan menghibur pemirsa. Jadi penggunaan efek video ini dapat digunakan untuk menghibur pemirsa dalam presentasi. Nah, kegunaan yang lainnya adalah untuk memperjelas konsep yang dikomunikasikan. Yang kedua untuk membujuk pemirsa, bisa digunakan untuk membujuk pemirsa untuk mempraktikkan suatu aktivitas tertentu. Lalu bisa juga digunakan untuk mengatasi kebosanan pemirsa dalam penyampaian PPT. Dan yang kelima ada penggunaan efek tayangan. Penggunaan efek tayangan ini dibagi menjadi dua efek ya. Yang pertama ada efek gambar atau visual effect, dan yang kedua ada efek suara atau sound effect. Nah, efek gambar ini meliputi efek huruf, efek bentuk, efek transisi latar, atau huruf dan bentuk yang digunakan dalam presentasi dapat dimodifikasi dengan menggunakan efek bayangan atau shadow. Dengan tampilan shadow ini, huruf akan terlihat terbayang. Begitu juga bentuk-bentuk akan terlihat terbayang jika diberikan shadow. Yang kedua ada efek suara. Efek suara yang digunakan dalam program PPT adalah ragam yang muncul pada saat transisi slide ditayangkan. Contoh dari efek suara adalah efek suara mesin ketik yang muncul bersamaan dengan munculnya huruf ketika ke dalam layar presentasi. Ini saya Nurul akan memberikan tips dalam membuat bahan ajar menggunakan PowerPoint. Nah, di dalam membuat bahan ajar PowerPoint yang efektif, efisien, dan menarik, perlu kita perhatikan adanya beberapa faktor atau tips. Di antaranya yaitu 1. Gunakan ukuran huruf yang memadai agar mudah dibaca oleh pemirsa. Mengapa begitu? Ya, karena dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemirsa dalam membaca informasi atau pengetahuan yang termuat di dalam slide presentasi kita. Lalu yang kedua, gunakan jenis huruf atau font yang mudah dibaca. Nah, tidak hanya menggunakan atau memilih ukuran huruf saja yang dapat menentukan kemudahan dalam membaca informasi yang sedang kita tayangkan di slide. Ragam huruf atau font yang digunakan atau dipilih juga ikut mempengaruhi keterbacaan pesan atau informasi yang sedang kita tayangkan dalam presentasi kita. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan.
Nah, di sini hindari memuat terlalu banyak pesan atau teks yang ingin kita sampaikan dalam slide ya, teman-teman. Mengapa begitu? Karena hal tersebut akan memberikan kesan rumit atau sulit untuk dipahami oleh pemirsa atau pembaca. Atau kalian bisa memberikan gambar-gambar atau video, ilustrasi, serta contoh untuk mendukung pesan-pesan yang akan kalian sampaikan. Dan tidak lupa, pilihlah gambar-gambar tersebut yang relevan atau sederhana, yang sesuai dengan materi yang ingin kalian sampaikan. Yang keempat yaitu pemilihan warna dan kontras. Nah, teman-teman, pada poin ini pilihlah warna yang lembut atau soft, yang tidak menyilaukan mata pembaca atau pemirsa. Untuk kontras sendiri dalam pembuatan bahan presentasi dapat diartikan sebagai pembeda antara warna dan jenis huruf, yang biasanya digunakan dengan warna untuk latar belakang slide. Bahan ajar presentasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Lalu yang kedua yaitu pesan informasi secara visual yang mudah dipahami oleh anak-anak atau peserta didik karena memiliki tampilan yang menarik. Lalu yang ketiga, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Lalu yang keempat, dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan berulang-ulang. Lalu yang kelima, dapat disimpan dalam bentuk optik atau magnetik, misalnya CD, disket, flash disk, atau sebagainya, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Lalu yang keenam, penyajian yang menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi teks maupun animasi gambar beserta foto. Lalu yang ketujuh, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, video, dan sebagainya sehingga lebih menarik. Lalu yang kedelapan, dapat menjangkau kelompok yang banyak. Lalu yang kesembilan, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu penyajiannya bisa bertatap muka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari bahan ajar presentasi. Yang pertama, membutuhkan keahlian yang lebih untuk dapat membuat bahan ajar presentasi yang benar dan menarik. Yang kedua, dibutuhkan kesabaran dan tahap demi tahap untuk menyusun dan membuat bahan ajar presentasi sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang ketiga, peserta didik terkadang lebih memperhatikan animasi dalam bahan ajar presentasi dibandingkan dengan materi ajarnya, sehingga penggunaan animasi yang tidak perlu ketika membuat bahan ajar presentasi harus ditiadakan. Yang keempat, ketergantungan arus listrik yang sangat tinggi. Yang kelima, media pendukungnya harganya relatif mahal, misalnya komputer dan LCD. Yang keenam, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyajian materi. Yang ketujuh, masih terbatasnya guru yang mampu membuat bahan ajar atau media presentasi sehingga perlu adanya pelatihan dalam membuat media atau bahan ajar presentasi ini. Yang kedelapan, harus ada persiapan yang cukup sehingga tidak menyita banyak waktu dan tenaga pendidik. Yang kesembilan, para pendidik harus memiliki kemampuan untuk dapat mengoperasikan bahan ajar presentasi ini agar jalannya presentasi bisa dengan baik dan tidak banyak hambatan yang dilalui saat presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.